dia memerlukan koma. Jika kata yang digabungkan hanya 2, dia tidak perlu memerlukan koma. Oke? Sekarang yang nomor 4. So adalah fungsinya menunjukkan result atau hasil. Contohnya, I catch a cold, so I see the doctor. Saya demam atau flu, sehingga saya pergi ke dokter. Nah, dia pergi ke dokter dikarenakan oleh terkena flu atau demam, seperti itu. Dan di sini sebelum kata penghubung so kita menggunakan koma. Nah, yang ini jelas. Sekarang yang terakhir ya, yaitu because. Nah, kalau yang tadi so menunjukkan hasil, tapi because itu explain the result atau the reason atau alasan ya. Result atau reason. Contohnya, kita bisa juga bilang I see the doctor because I catch a cold. Saya menemui dokter atau pergi ke dokter karena terserang flu atau demam. Atau bisa kita taruh di depan, because I catch a cold, I see the doctor. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan because, jika because-nya kita taruh di depan sebelum kalimat yang kita jelaskan, maka kita harus menaruh koma. Tapi, jika kita jelaskan because setelah hasil yang kita jelaskan atau kalimat yang kita jelaskan, maka tidak diperlukan koma. Paham di sini? Halo? Pada kemana nih? Oke, paham ya? Sekarang untuk latihannya kita lihat pada halaman 3.31. Oke, good to hear that. Kalau kalian menyimak ya semuanya. 3.31. Nah, semua ini adalah gabungan dari 2 kalimat atau 2 kata atau frase ya. Nah, yang pertama, coba Samuel was tired. He was hungry. Kira-kira yang mana kata penghubungnya? Nomor 1. Halaman 3.31. Ya, Samuel was tired and hungry. Nomor 2. Jangan dibuka halaman selanjutnya dulu ya, yang ini dulu ya. Jadi, jadinya adalah Samuel was tired and hungry. Tuh. Kemudian sekarang yang kedua. Nomor 2 sekarang. Ty was late to class. He slept too long this morning. Yang mana? Ya, yang ini bisa pakai 2. Bisa pakai because, bisa pakai so. Coba kalimat lengkapnya seperti apa ditulis di sini. Berarti kalau pakai because ya,
because Thai slept too long. He was late to class. Atau Thai too long. So he was late to class. Kalau nomor 3, coba yang terakhir. Selebihnya dikerjakan sendiri latihannya. Yang ketiga, Almira is very busy. Is it hard for her to study? Ya, bisa pakai so, pakai because juga boleh. Because Almira is very busy, it's hard for her to study. Ya, betul. Kalau but itu membandingkan dua hal yang berbeda. Contohnya yang nomor 6. Itu yang nomor 6 jawabannya bisa but. Kuyen speak Vietnamese, but she doesn't speak Spanish. Atau Kuyen speaks Vietnamese, but doesn't speak Spanish. Seperti itu. Ngerti ya? Kalau but untuk dua hal yang bertentangan. Oke. Selebihnya dikerjakan sendiri latihannya ya. Sekarang kita ke bab yang selanjutnya, yaitu modul 4. Skimming. Skimming pada semester kemarin juga pernah dibahas. Apa coba masih ingat tidak artinya apa skimming? Yaitu, ada yang masih ingat skimming itu apa? Kan ada skimming, ada scanning, ada previewing. Ya, coba kita samakan persepsi. Skimming adalah, betul sekali Mbak Almaida, mencari ide pokok dalam kalimat tapi kurang sedikit, yaitu secara cepat sehingga terlihat seperti sepintas, seperti apa yang diungkapkan oleh Mas Wahab. Ya, jadi nih idenya Mbak Almaida, Mas Wahab sama Mbak Soliah semua dikombinasiin, yaitu mencari ide pokok dalam kalimat atau menemukan ide pokok dalam kalimat secara cepat dan sekilas, seperti itu. Ya, fungsinya adalah pertama, menemukan atau menentukan ide utama dari tiap paragraf. Kemudian yang kedua, untuk menebak judul dari paragraf. Yang ketiga adalah menentukan isi suatu wacana berdasarkan teks, judul, kalimat pertama, dan kalimat terakhir, seperti itu. Yuk, bisa dilihat di situ di halaman 4.1. Nah, tentang skimming, sekarang kita menuju ke latihannya ya. Yaitu, pertama, menemukan ide utama dari tiap paragraf. Ayo kita buka sama-sama halaman 4.2. 4.2.
Please see page 4.2. Done? Have you done? Yeah, have you done opening page 4.2? Ingat, main idea biasanya bersifat apa coba sifat main idea? General or specific? Umum atau general. Ya, betul sekali. Sekarang kita lihat yang kalimat pertama. Just recently I was allowed the chance to attend and watch the Boston indoor games in Boston. While I was there, I was able to see some amazing records be set. Being able to see such amazing athletes really inspired and motivated me to strive even higher to do the very best I can. Nah, kira-kira dari paragraf pertama main idenya apa? Ide pokoknya yang mana nih? Kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga? Ayo yang mana? Halaman berikutnya jangan dibuka dulu. Have you found